Untuk latihannya tadi gimana? Latihan tadi cukup keras. Semua pemain skuad Garuda sepakat latihan fisik ala Sintayong sangat berat. Timnas Indonesia yang disiapkan untuk Piala AFF 2022 sudah mulai berlatih taktik. Namun materi tersebut belum menjadi pokok utama karena fisik pemain masih menjadi fokus pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Hal itu disampaikan oleh salah satu pemain Timnas Indonesia, Yakob Sayuri. Kemungkinan latihan taktik bakal mulai serius dilakukan pada pekan depan. Untuk beberapa hari belakangan ini di sela-sela fisik ada taktik yang dikasih juga, tapi mungkin minggu depan fokus ke taktik soalnya minggu lalu difokuskan ke fisik karena liga dihentikan jadi fisik menurun. Kata Yakob Sayuri dalam keterangan yang diterima oleh Suara.com pada Sabtu kemarin. Lebih dari 1 minggu memperbaiki fisik, Yakob mengaku sudah ada peningkatan. Dikatakan sang pemain latihan fisik di tim nasional itu cukup berat, tapi sangat bermanfaat dan tidak didapat saat berlatih di klubnya PSM Makassar. Sebelumnya pemain timnas U20 Indonesia Frankie Misa juga mengungkapkan betapa beratnya latihan yang diberikan oleh Sintayong. Apa yang dikatakan Frankie Misa bukan sesuatu yang mengejutkan. Pasalnya Sintayong memang terkenal selalu memberikan latihan berat kepada anak asuhnya guna meningkatkan fisik pemain. Bahkan Mita Sulaiman yang baru saja turun gunung dari Liga Slovakia dan langsung melahap latihan berat dari program Sintayong pun terlihat ngos-ngosan. Ia pun terlihat terengah-engah di tengah angkat beban. Fisik para pemain memang menjadi keluhan tim pelatih Timnas Indonesia kala selama TC di Bali berlangsung. Sintayong dan tim pelatih skuad Garuda pun menilai fisik pemain lesu karena terhentinya kompetisi domestik imbas tragedi dari Kanjuruhan. Sintayong dan kolega pun berupaya keras mengembalikan kembali kondisi fisik para pemain. Mark Locke dan kawan-kawan kemudian digenjot dengan latihan keras 2 kali sehari. Namun sejauh ini, Sin pun mengaku cukup senang karena fisik skuad Garuda mulai membaik. Tiga modal kuat Timnas Indonesia untuk juara Piala AFF 2022. Turnamen sepak bola terbesar di kawasan Asia Tenggara Piala AFF 2022 akan kembali bergulir tahun ini mulai Selasa 20 Desember hingga Senin 16 Januari 2023. Sejumlah negara peserta terus melakukan persiapan termasuk Timnas Indonesia yang saat ini sedang melakukan pemusatan latihan atau TC di Bali. Bagi Timnas Indonesia, Piala AFF edisi kali ini menjadi momen yang penting untuk kembali menyalakan harapan merebut gelar juara. Untuk itu ada 3 modal berharga yang bisa skuad Garuda bawa. Apa saja? Berikut ini ulasannya. Yang pertama, dibantu pemain naturalisasi baru. Timnas Indonesia mendapatkan tenaga tambahan di Piala AFF 2022 ini, yaitu dengan kehadiran 2 pemain yang baru saja dinaturalisasi, yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh. Namun sayang, Sandy Walsh tampaknya tidak bisa bermain sejak pertandingan perdana. Sebelumnya, sang pemain telah meninggalkan sesi latihan Timnas Indonesia pada Rabu 7 Desember kemarin untuk kembali ke klubnya KV Mechelen. Namun, Iwan Bule menyebut Sandy Walsh akan kembali memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 kala melawan Brunei Darussalam. Itu berarti Sandy Walsh harus melewatkan laga perdana Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 melawan Kamboja pada 23 Desember 2022 mendatang. Selain Sandy Walsh dan Jordi Amat, Timnas Indonesia juga kedatangan naturalisasi muka lama yakni Ilyas Pasojevic. Yang kedua, sebagai tuan rumah. Satu faktor lain yang bisa membuat Timnas Indonesia juara di Piala AFF 2022 tahun ini adalah faktor sebagai tuan rumah. Dukungan yang bakal didapatkan skuad Garuda tentu akan luar biasa di Stadion GBK. Seperti yang diketahui, format Piala AFF 2022 kali ini mulai berbeda, yakni dengan laga kandang dan tandang dan memperbolehkan bermain di kandangnya sendiri dengan penonton. Selain itu, Timnas Indonesia memiliki memori menarik sebagai tuan rumah, di mana sejauh ini satu-satunya gelar Indonesia di ajang ini diraih saat menjadi tuan rumah Piala AFF U19 dan U16, yakni pada tahun 2013 dan 2016. Di mana saat itu, Evan Dimas dan kolega meraih gelar juara di Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka mengalahkan Vietnam di babak final melalui adu tendangan penalti. Memori indah di Sidoarjo 9 tahun yang lalu itu tentu diharapkan bisa menular ke tim senior di GBK. Sintayong pun secara langsung juga meminta para supporter bisa datang memenuhi Stadion GBK untuk memberi dukungan kepada Punggabo Merah Putih yang akan berjuang di Piala AFF 2022, yakni untuk mencoba membawa pulang trofi juara yang pertama kalinya. Yang ketiga, tangan dingin Sintayong.
Sejak dilatih oleh Sintayong pada 2020 lalu, Timnas Indonesia mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Mulai dari permainan hingga berimbas positif terhadap posisi mereka di ranking FIFA. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat ke-152 dengan 1033,9 poin. Jumlah itu naik 14,71 dari total poin Indonesia di ranking FIFA sebelumnya yang dirilis pada 25 Agustus lalu. Hal tersebut pun membuat publik optimis masa depan Timnas Indonesia di bawah tangan dingin Sintayong cerah. Salah satu kelebihan Sintayong yang cukup dominan adalah bagaimana ia bisa membangkitkan mentalitas para pemain asuhannya. Di Timnas Indonesia senior hal itu sangat terlihat. Skuad Garuda seakan tak gentar menghadapi tim manapun. Lalu untuk edisi kali ini dengan segala keterbatasan, Sintayong diyakini bisa menyulap skuad Timnas Indonesia jadi tim menakutkan di Piala AFF 2022. Apalagi sebagian pemain sudah mendapatkan chemistry atau kebersamaan karena sudah bersama sejak Piala AFF 2020 dan kualifikasi Piala Asia 2023 kemarin. Tuntut revolusi PSSI, manuver ala Erick Thohir jadi solusi. Duga tragedi Kanjuruhan belum reda sementara kasus kematian ratusan supporter Arema Malang atau dikenal dengan Aremania belum juga tuntas. Para oknum yang terlibat dalam tragedi tersebut belum semuanya diadili. Tetapi PSSI sudah kembali melanjutkan Liga 1 pada 5 Desember kemarin. Keputusan dilanjutkannya Liga 1 ini membuat pendukung Aremania turun ke jalan untuk melakukan protes pada Kamis kemarin. Menurut Aremania yang turun ke jalan, mereka tidak membutuhkan poin untuk bisa menjadi juara, namun yang dibutuhkan adalah sebuah keadilan dalam pengusutan tragedi Kanjuruhan. Menurut mereka, penanganan tragedi Kanjuruhan masih jauh dari nilai-nilai keadilan. Ini terlihat dari tidak adanya penambahan tersangka dan penambahan pasal. Salah satu supporter Aremania, Ambon Fans, mengaku kecewa dengan dilanjutkannya Liga 1 musim ini. Sementara aspirasi publik untuk revolusi PSSI tidak didengar. Selain itu, belum ada perbaikan dan langkah yang nyata dari PSSI secara signifikan pasca tragedi Kanjuruhan. Tidak ada revolusi di tubuh PSSI, kata Ambon Fanza. Pria asal Malang ini pun menegaskan harusnya ada perubahan di tubuh PSSI, terutama perombakan total pada pengurus. Hal itu memastikan agar penanganan kasus Kanjuruhan bisa tuntas dan memberikan rasa keadilan. Ex-Wakil Ketua Komisi Disiplin Asprof PSSI Maluku yang juga pengamal sepak bola Roni Samloy pun mendukung penuh seruan pecinta sepak bola Indonesia agar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dan juga Liga Indonesia direvolusi secara keseluruhan. Menurut Samloy, upaya pembenahan total sepak bola nasional harus diawali dengan revolusi PSSI. Sebab ini sangat penting untuk memastikan transformasi sepak bola tanah air berjalan dengan baik. Sementara itu, pengamal sepak bola nasional Asegaf Razak menilai gagasan talent pool BUMN ala Erick Thohir untuk membenahi manajemen perusahaan-perusahaan BUMN sangat efektif dan tepat jika diterapkan dalam manajemen organisasi sepak bola Indonesia PSSI. Talent pool sendiri adalah sistem yang menjadi wadah untuk menjadi sosok pemimpin handal, yakni dengan mengorganisir talenta-talenta profesional di perusahaan negara. Menurut Asegaf, program talent pool ini sangat cocok dan bagus diterapkan pada sepak bola Indonesia. Namun bukan untuk jangka pendek tapi jangka panjang karena program talent pool ini membutuhkan waktu lama untuk sepak bola Indonesia lebih baik di masa mendatang. Lalu bagaimana menurut kalian? All our minds, we put the work in, we got some work, man.